Tapi karena dia belajar tarekat, bagaimana caranya mengatasi permasalahan hati yang sedang digandrunginya, maka dia bisa. Ahli tarekat itu luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita putus ya, ya sudah. Kalau ini sudah kehendak kamu, nggak apa-apa, saya terima. 5 menit hilang. Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa ya. Nah ini proses. Nah kenapa sampai bisa begitu orang-orang tarekat, orang-orang sufi? Karena dia tahu caranya menyelesaikan suasana hati dari suasana yang terpuruk menjadi tercerahkan. Ramadan sendiri bagi kalangan ahli tarekat itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah 10 hari pertama itu sebagai tahap pembersihan. Tahap pembersihan. Makanya orang tarekat di hari pertama sampai 10 hari itu banyak-banyakin membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dan ternyata ahli tarekat ini lebih mengedepankan tentang pembersihan umat bersama. Makanya ahli tarekat ini kalau baca istighfar pasti kebanyakannya memintakan ampunan kepada seluruh umat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosa seluruh umat. Jadi begitu ahli tarekat sampai 10 hari yang pertama. Kemudian 10 hari yang kedua, para ahli tarekat ini mengisi apa? Mengisi dengan ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah khusus ini tentunya dipelajari juga oleh ahli tarekat. Nah, mbak-mbak di sini, adik-adik di sini sudah bertarekat? Belum. Apa ada yang sudah? Nah, kita orang Islam itu nggak apa-apa. Kita belajar tarekat itu baik. Karena habis syariat nanti tarekat, habis tarekat nanti hakikat, nanti baru makrifat. Itu tatanannya. Nah, maka nggak apa-apa, perempuan juga harus belajar tarekat. Di majelis saya tiap minggu itu buka baiat. Dan tiap malam minggu ini banyak perempuannya juga. Ada saja. Jadi nggak apa-apa, ibu-ibu juga belajar tarekat ini bagus. Ya, bagus. Dulu di sini perempuan yang bertarekat banyak. Itu zaman dulu. Di antaranya itu Nyimas Pakungwati ya. Nyimas Pakungwati, Nyimas Gandasari, ya, Nyi Syarifah Mudaim. Banyak sekali tokoh-tokoh perempuan. Itu semuanya tokoh-tokoh tarekat. Kami juga nanti mengembangkan baiat online. Kita ikutin saja perkembangan zaman. Karena saya sering baiat dari Hong Kong dan dari negara-negara luar lainnya, online langsung, bertatap muka, kemudian baiat. Jadi kalau misalnya di sini bikin nggak apa-apa, ya, bikin satu grup, boleh kita bertarekat. Nah, dan tarekatnya itu tarekat yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Namanya tarekat Satoriyah atau Satariyah. Jadi nggak apa-apa, ya, kita bertarekat, kita berkeluarga. Ya. Tarekat adalah cara bagaimana agar apa yang kita lakukan itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan bertarekat insya Allah kita berubah. Ya. Dulu yang hatinya penuh keluh kesah menjadi riang gembira. Dulu yang tidak bisa memanage pikiran jadi bisa memanage pikiran. Ya. Dulu yang ketika dihina 5 hari nggak sembuh, bahkan dendam yang didapat. Tapi setelah belajar tarekat, semua menjadi biasa-biasa saja. Diputusin cinta 7 kali juga nggak terasa. Insya Allah. Yang benar kan benar, coba saja nanti. Karena apa? Orang tarekat tahu kalau belum jodohnya ya sudah terima saja. Benar. Ya benar. Terima saja udah. Ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tahu ilmu tarekatnya, dia tahu cara menghilangkan beban yang masih ada di dalam dirinya itu, dia tahu. Nah, biasanya kalau putus cinta yang sakit di mana? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oh, di dada ya. Sakitnya di hati. Ketika hati sakit, punten, kalau dia lemah imannya, bisa saja dia berbuat yang merendahkan dirinya, bahkan bisa sampai bunuh diri. Itu gara-gara diputusin. Ini saking lemahnya kejiwaannya. Iya. Tapi karena dia belajar tarekat, bagaimana caranya mengatasi permasalahan hati yang sedang digandrunginya, maka dia bisa. Ahli tarekat itu luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Kita putus ya, ya sudah. Kalau ini sudah kehendak kamu, nggak apa-apa, saya terima. 5 menit hilang. Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa ya. Nah ini proses. Nah kenapa sampai bisa begitu orang-orang tarekat, orang-orang sufi? Karena dia tahu caranya menyelesaikan suasana hati dari suasana yang terpuruk menjadi tercerahkan. Nah, makanya dia masuk ke dimensi ruh. Bahkan ngapunten, orang yang sakit hati ini karena diputusin cinta, ngapunten ya, atau katakanlah suaminya itu selingkuh lagi, atau mulai beda lah gitu. Iya. Kita sebagai istri curiga sama suami, bahkan kita jadi rajin sholat tahajud ya, sholat tahajud, zikir ya. Bahkan ada yang melet suami, itu ada suami dipelet, itu banyak kejadiannya loh. Sudah punya peletnya? Belum. Sudah jadi suami masih dipelet. Ini saking curiganya mungkin ya. Ya. Kita jadi rajin, kemudian kita berdoa ya, agar sakit hatinya itu tersembuhkan atau agar suaminya itu tersadarkan. Tapi lagi-lagi kita masih merasakan beban itu, masih ada saja. Susah untuk dikeluarkan. Artinya keadaan hati kita masih gelap gulita, walaupun kita sudah berproses. Kenapa ini? Lah inilah disebabkan karena kitanya kurang tahu tata cara tarekatnya untuk menyelesaikan masalah hati. Jadi gimana kan? Jadi masuk saja ke dimensi ruhnya. Nah,
Ya, terima kasih sudah ada pertanyaan. Ya, hati itu tempatnya hawa nafsu. Ya, di dalam hati itu ada 7 lapis hawa nafsu. Ada lawama, amarah, sufiyah, mutmainnah, ya, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu di dalam hati kita ada. Nah, hati ini akan tunduk. Tunduknya oleh siapa? Oleh ruh kita. Kita punya ruh nih, ya, karena kita hidup. Dan ternyata ruh kita itu disemayamkan oleh Allah di dalam jantung. Di dalam apa? Jantung. Jadi ketika kita 4 bulan di kandungan, ditiupkan Allah ruh ke kita ini, masuknya lewat ubun-ubun. Makanya ketika sampean lagi jabang bayi, ininya enyar-enyor jadi wong Cirebon. Ya, iya, gembor ya, bun-bunannya gembor. Iya, itu karena proses di 4 bulan masih berlanjut, ya. Tempat ruh masuk di ubun-ubun, kemudian masuk bersemayam ke jantung. Nah, maka kalau punya masalah berat seperti yang saya ceritakan tadi, zikirnya harus di jantung, jangan di hati. Nah, begitu. Makanya ada yang namanya zikir ruh. Zikir ruh. Nah, nanti zikirnya itu masuk ke jantung, jangan ke hati. Nah, ini dinamakan zikir ruh. Jadi kalau misalnya kita mampu menembus ruh dengan zikir ruh, insya Allah segala permasalahan terberat apapun yang diterima oleh hati akan segera tercerahkan. Ya, jadi begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan. Oke, kita perlu belajar toriko. Ya, nggak apa-apa di online, nggak apa-apa langsung ke pondok-pondok pesantren, ke kiai-kiai atau jamaah-jamaah yang punya majelis torikot. Oke. Alhamdulillah, rasa kekeluargaan dari awal sampai sekarang sudah mulai dirasakan. Kita semua sudah seperti saudara, ya. Kita seperti sudah kenal lama saja, ya. Saya juga dengan Bapak Matius tadi seperti itu rasanya. Mungkin dulu kita di alam arwah itu berkumpul. Jadi alam arwah ini alamnya jernih. Dan kalau didekatin itu ada kumpulan-kumpulan cahaya. Dan ternyata kumpulan-kumpulan cahaya itu ruh. Nah, kalau di sananya kumpul, pasti di sininya kumpul kembali. Pasti seperti sudah kenal lama saja. Ya. Ya. Semua terasakan itunya. Nah, ruh itu ya junudun mujannadah, berkelompok. Nah, maka di dunianya kita berkelompok kembali, ya. Jadi semoga ini kita terus berkelompok, ya, jalin silaturahminya, ya. Apalagi sekarang sudah diikat dalam satu pabrik, bekerja bersama, kembangkan kebaikan, ya. Jadilah pengaruh baik di sini, ya. Pengaruh buruk jangan dibawa ke sini. Setuju? Saatnya kerja ya kerja, ya, jangan kerja terus ngelamun. Yang penting itu titip saya, ciptakan tempat ini menjadi tempat keluarga besar bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Tumbuhkan pencerahan di sini.
Ya, nikmatilah hidup selama di sini. Ya, ini mental. Ya, ini perlu pembelajaran. Ya, jadikan semuanya satu keluarga. Jangan bermusuhan. Ya, kesalahan sedikit maafkan, wajar. Kita juga pernah salah, dan ke depan juga kita masih ada salah. Ya, siap lebih baik nanti, bekerja tapi berrohani. Ya, bekerja tapi tercerahkan. Insya Allah, semoga maju. Ya. Karena kemajuan di pabrik ini hasilnya untuk siapa juga, ya kan? Kita bersama. Tiada sesuatu yang paling berharga ketika kita kerja dalam satu tempat kecuali berdoa. Dari seluruhnya karyawan yang ada berdoa semua. Dari doa yang ada akan menimbulkan apa? Energi. Energi menjadi cahaya. Kalau diulang-ulang berhari-hari, cahaya ini makin membesar di pabrik ini. Dan pada akhirnya cahaya ini akan diterbangkan. Doanya berproses. Kemana cahaya doa ini diterbangkan? Dinaikkan, ya, dinaikkan, menembus dimensi pengobulan. Nah, sehingga doanya terkabul. Nah, jadi pesan saya ini silahkan ya, terus dimotivasi, terus digerakkan, terus diadakan tiap hari. Ya, masuk ke sini jangan lupa berdoa. Dan ingat, jangan bawa pengaruh buruk. Pasti nempel sama sekelilingnya. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini kalau diterima ya, kita siap menjadi satu keluarga ya, yang saling mendoakan. Ya, yang satu sanad ya, turun menurun dari Rasulullah sampai ke guru-guru, sampai ke saya, sampai ke sampean semua ya, karena berbeda zikir yang bersanad itu berbeda. Jadi hari ini, sore ini, kalau boleh silahkan kita menerimanya, artinya kita mengijab kabulkannya. Sudah siap semua? Di sore ini atas nama guru-guru saya menyerahkan ke dalam thariqah Satoriyah kepada jenengan semua. Semoga saja dengan kalimat takwa ini, dengan kalimat tauhid ini, kita semua diselamatkan di dunia dan akhirat. Ikhlas ridho saya menyerahkan kepada semuanya. Silakan diterima. La ilaha illallah. La illallah. La